Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah di episode ke-70 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah kasih dan ketangguhan. Nah as you can see here, aku udah gak sendiri nih, aku sudah ada Romo. Ya, Romo boleh kenalin dirinya dulu? Ya, Shalom Sobat YBHK, perkenalkan saya Romo Charles Agustino Javlean. Saya pastor paroki di Gereja Santo Ignatius Loyola, Jalan Malang, Jakarta. Terima kasih Romo. Nah sekarang kita akan membahas masa-masa sekolah nih Romo. Oke, baik. Kira-kira lulusnya tahun berapa nih Romo dari SMP Tarsisius 2 Romo? Saya sekolah di YBHK itu sejak 3 SD. Berarti tahun 89 itu baru dibangun bangunannya. Lalu kemudian lanjut ke SMP, lalu lanjut lagi ke SMA. Maka lulus SMA itu tahun 1999. Wow. Sudah lumayan lama ya. Ya, betul. Nah, kenapa sih Romo tuh memilih SMP Tarsisius 2 gitu? Kan di Jakarta kan banyak nih SMP-nya Romo. Ya, sebenarnya saya nggak memilih. Oh. Gitu ya, saya tidak memilih. Karena apa? Karena saya punya orang tua itu kerja di yayasan ini. Ibu saya guru, ayah saya di yayasan. Sehingga kami anak-anaknya ya diarahkan. Paling mudahnya ya sudah masuk di sekolah Yayasan Bunda Dari Kudus, sehingga lebih mudah untuk nanti diawasinya oleh orang tua. Lalu kemudian juga pendidikannya juga lebih jelas karena memang mereka sendiri juga karyawan di sini, tahu situasi, tahu kondisi dan kenal dengan guru-gurunya. Begitu. Wow. Lalu ada nggak sih Romo keseruan-keseruan yang masih diingat sampai sekarang? Ya sebenarnya banyak ya, karena saya dari SD, SMP, SMA di sini, masing-masing jenjang itu punya keunikan, punya kesan begitu. Misalkan ketika saya di SD itu, saya pernah menjadi murid wali kelasnya ibu saya. Itu kelas 4 SD itu. Tapi walaupun saya sebagai murid dari ibu saya sendiri, di kelas itu tidak dibedakan dengan murid yang lain, tetap ya kalau nggak buat PR ya tetap dihukum gitu ya. Kalau di rumah juga tetap diomelin sebagai anak gitu ya. Nggak diberi contekan kalau ujian, tetap seperti murid-murid yang lain. Lalu kalau tingkat SMP itu saya punya pengalaman unik ya. Saya punya teman-teman sahabat yang pada waktu itu kan sedang bergaung bergema tentang basket gitu ya, NBA. Jadi punya teman-teman sekolah yang suka main basket setelah pulang sekolah begitu. Nah di SMA itu kesan yang saya rasakan ya, saya waktu itu ikut seleksi paskibraka tanpa punya harapan untuk masuk, tapi malah lulus menjadi paskibraka tingkat wilayah kota, wali kota Jakarta Barat begitu. Wow, keseruannya sangat banyak ya Romo. Nah, tadi kan keseruan-keseruannya. Pasti kan juga banyak sekali nilai-nilai positif yang diambil dari selama Romo sekolah di YBHK ya kan. Terutama untuk kasih dan ketangguhan. Nah, masih inget gak nih Romo nilai-nilai yang Romo alamin atau yang Romo rasakan selama sekolah tuh bentuk nyatanya apa gitu Romo? Ya, namanya sekolah YBHK, sekolah Yayasan Katolik. Tentu yang utama pendalaman iman, kekatolikan itu tetap dijaga, tetap dirawat dan dilestarikan begitu ya. Dan itu terlihat nyata dalam pribadi guru-gurunya. Mereka punya empati, punya kasih untuk mendampingi para murid. Saya kenal beberapa teman yang memang punya kesulitan belajar, punya kesulitan dalam emosi karena mungkin relasi di rumah kurang baik. Ada pendampingan khusus dari para guru untuk mereka, lalu kemudian
mereka diajak untuk bagaimana bisa keluar atau kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu yang kedua yang saya rasakan juga adalah ya di YBHK ini persaudaraan antar kita para murid itu nggak ada pembedaan gitu ya. Walaupun ada yang warna kulitnya hitam, coklat, putih, semua berbaur. Bahkan saya walaupun punya orang tua sebagai guru gitu ya, teman-teman juga nggak merasa sungkan untuk kita bergaul. Jadi saya merasa persaudaraannya benar-benar persaudaraan sejati yang tidak ada pembedaan. Dan saya rasa itu muncul juga karena pembudayaan di sekolah ini, sehingga tidak ada pembedaan ras atau kemudian perbedaan warna kulit, ya semua berbaur jadi satu begitu. Kan memang kan SD, SMP, SMA jadi satu. Nah itu mungkin juga menjadi salah satu cara pembentukan budaya supaya saling mengenal, saling menerima perbedaan yang ada, yang senior menolong yang junior gitu ya, yang besar di SMP, SMA menolong yang SD segala macam. Nah itu saya rasa itu yang saya lihat berkembang baik selama saya sekolah di sini. Wow, keren sekali. Lalu ada nggak sih Romo tantangan selama Romo sekolah di YBHK? Tantangan selama sekolah. Yang paling saya ingat ya pada tahun 98 itu sih, menjelang saya selesai SMA itu kan memang tantangannya ya gejolak politik di Jakarta karena ada kerusuhan segala macam, sehingga memang pembelajaran jadi susah begitu ya. Nah, namun sekali lagi ya, permasalahan yang dihadapi para murid ini kemudian dapat diatasi ya karena para guru ini kemudian berusaha membantu bagaimana kami angkatan kelas 3 pada waktu itu bisa menyelesaikan masa formasi, masa pendidikan dengan baik gitu ya, tanpa kesulitan. Karena memang tahun 98 itu masa-masa di mana kita ya ada waktu nggak bisa sekolah gitu ya karena kerusuhan itu mungkin sekitar seminggu 2 minggu begitu ya. Lalu beberapa teman saya juga mengalami situasi yang tidak mudah karena mereka ada yang dirampok, ada yang mengalami kesulitan karena ada yang menjarah segala macam. Nah itu yang saya alami. Tapi yang selebihnya ya saya merasa nyaman-nyaman saja gitu ya. Dan sebagai murid di sini ya saya merasa perkembangan saya sebagai remaja, sebagai anak ya tetap berkembang seperti apa adanya. Ya kemudian berjalan pendampingan para guru juga sangat membantu. Itu yang buat saya akhirnya saya melihat ya semua nggak ada hambatan begitu ya. Semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Tantangannya cuma dari faktor eksternal aja. Eksternal, betul. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang masa-masa sekolah yang sudah terjadi beberapa tahun lalu gitu kan. Nah sekarang kita akan membahas tentang pekerjaan Romo yang sekarang. Oke. Ya dari tadi aku udah bilang Romo nih, berarti udah ketahuan, udah ke-spill. Nah kalau boleh tahu Romo nih sekarang bekerja di bidang apa? Oke, ya saya memilih panggilan hidup sebagai seorang imam atau seringkali juga dikenal sebagai Romo begitu ya, Romo Gereja Katolik Roma. Ya pasti bidangnya bidang kerohanian, berbicara, bergerak dan mengembangkan spiritualitas bagi para umat Katolik begitu. Terus kenapa sih Romo kok pengen gitu kan, ini pasti pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kan Romo. Kenapa sih Romo mau jadi seorang Romo gitu? Ya ini unik sebenarnya. Masing-masing Romo tuh pasti punya cerita. Masing-masing Romo punya daya tarik pada awal mulanya. Nah saya pribadi itu tertarik awalnya itu pada hal yang sederhana. Saya waktu kecil tuh takut dengan kiamat. Jadi di tahun-tahun 80-90 itu muncul kayak buklet kecil-kecil, komik kecil itu yang menggambarkan tentang kekejaman atau kemudian hal yang menakutkan ketika orang nanti akhir zaman. Dan bahkan dikatakan ada isu tahun 2000 akan ada kiamat. Nah, saya waktu itu berpikir, waduh kalau kiamat saya nanti bagaimana nih?
pada saat itu ya terlintas mau selamat ya dekat sama Yesus. Begitu. Maka saya nggak berpikir panjang, ya sudah dekat dengan Yesus berarti ya hidup sebagai Romo, karena Romo tinggalnya kan sebelah gereja. Nah, kalau ada apa-apa tinggal loncat berdoa pada Yesus yang dekat begitu ya. Nah itu sebenarnya sederhana seperti itu, sehingga akhirnya saya setelah SMA memilih untuk masuk seminari. Seminari. Terus tadi kan Romo juga mention tentang panggilan. Ya. Nah sebenarnya apa sih Romo definisi dari panggilan itu? Ya, panggilan itu sebenarnya dorongan. Dorongan dalam diri kita untuk menggapai tujuan hidup dari kita, dari masing-masing kita, begitu ya. Nah, ketika ada suara panggilan, yang dimaksud adalah suara untuk kita kemudian bagaimana mewujudkan tujuan hidup kita. Nah, masing-masing dari kita sebenarnya punya tujuan, begitu ya. Salah satu hal yang saya pegang sampai saat ini, tujuan kita adalah memuji, memuliakan, dan mengabdi Tuhan. Nah, salah satu hal yang kemudian bisa saya turunkan dari tujuan itu adalah ya menjadi Romo, menjadi imam, begitu ya. Karena jadi Romo itu ya dalam hidupnya berusaha untuk selalu memuji, memuliakan, dan mengabdi Tuhan, begitu. Wah, keren. Terus tadi Romo juga mention setelah SMA masuk ke seminari nih Romo. Nah, boleh diceritain gak sih Romo proses pendidikan atau jenjang pendidikan dari awal sampai bisa jadi Romo itu harus melalui apa aja sih sebenarnya? Ya. Gitu. Ya, memang tahap-tahap menjadi Romo itu ada proses yang harus dijalani, begitu ya. Saya setelah SMA itu masuk namanya seminari menengah. Seminari menengah itu karena setelah sudah lulus SMA, maka hanya dibutuhkan waktu 1 tahun. 1 tahun untuk apa? Untuk proses adaptasi, belajar mendalami tentang doa, tentang dasar-dasar kitab suci, lalu juga hidup cara berkomunitas di asrama. Nah, setelah setahun itu, kemudian kami melamar ke pilihan yang mau dituju. Ada yang namanya imam diosesan atau imam tarekat, begitu ya. Nah, tarekat sendiri ada macam-macam. Nah, kemudian setelah memilih satu, kita melamar, diterima. Nah, masuk dalam proses formasi pendidikan calon imam. Lamanya sekitar 8-10 tahun. Nah itu mungkin langsung berpikir, waduh lama banget gitu ya. Tapi ya ini proses yang harus dijalani. Karena apa? Ya karena untuk mematangkan benar-benar panggilan kita. Nah proses pertama kita masuk yang namanya tahun rohani. Nah tahun rohani itu kita belajar mendalami berbagai macam teknik doa. Lalu kemudian belajar tentang psikologi dasar. Lalu belajar juga mengenal diri lebih dalam. Harapannya apa? Di tahun pertama itu kita sudah punya kematangan. Dan sudah mengenal diri kita, siapa kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Dan bekal tahun rohani ini akan menjadi bekal awal dan bekal dasar yang utama untuk proses perjalanan nanti sampai ditabiskan. Nah setelah lulus tahun rohani, masuk kita ke tahun filsafat. Kita kuliah filsafat selama 4 tahun. Kebetulan karena saya di Jakarta, maka disekolahkan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Rawasari, begitu ya. 4 tahun itu nggak boleh molor-molor gitu ya. Pokoknya 4 tahun nggak selesai harus selesai. Kalau nggak selesai ya kita harus diminta mundur pasti. Nah setelah 4 tahun filsafat, lalu kemudian kami masuk yang namanya tahun pastoral. Kami ya istilahnya karya kerja nyata gitu ya. Belajar di lapangan, di paroki, atau di kategorial, seminari, sekolah. Kita belajar selama setahun bagaimana menggembalakan, bagaimana memimpin, bagaimana mengambil keputusan, dan kemudian juga sedikit-sedikit menuangkan apa yang dipelajari dalam karya pastoral. Nah kemudian setelah setahun dianggap baik, lulus, kami masuk ke tahun yang namanya tahun teologi. Nah tahun teologi ini lamanya 3 tahun, lalu kemudian kami belajar teologi selesai 3 tahun, kemudian masuk ke tahun diakonat. Kami melamar untuk tabisan diakon, tabisan paling rendah, lalu kemudian setelah diakon, baru tabisan imam.
begitu. Jadi ya sekitar 8-10 tahun lah. Wow, ternyata perjuangannya sangat panjang ya Romo. Tapi ya kita merasakan ya semua baik-baik, senang-senang saja karena kan tidak sendirian bersama teman-teman yang lain begitu. Ya karena juga enjoy. Iya, karena juga dari hati juga kan mau mengikutinya betul, gitu. Jadi mau berapa lama juga oke saja. Nah terus tadi Romo juga mention ada diosesan dan tarekat. Ya. Boleh dijelasin gak Romo? Bedanya apa? Terus kayak diosesan tuh apa sih sebenarnya gitu? Ya, saya sendiri adalah imam diosesan Jakarta gitu ya. Saya dulu menggambarkan lebih mudahnya itu seperti kayak ada PNS, ada karyawan swasta. Nah kalau PNS itu kan memang karyawan khusus pemerintahan gitu ya. Sedangkan swasta itu bisa berbeda-beda tergantung usahanya, tergantung pemiliknya begitu. Nah kalau imam diosesan itu adalah imam-imam keuskupan, menjadi peperanjangan tangan dekat para uskup begitu ya. Jadi uskup itu di dalam keuskupannya punya tenaga-tenaga yang memang khusus yang melayani di keuskupannya, yaitu imam diosesan. Nah sedangkan tarekat itu adalah imam-imam yang pimpinannya pasti tidak uskup, itu disebut provinsial gitu ya, atau jenderal. Lalu mereka adalah sebuah komunitas yang memegang atau berpedoman pada spirit pendiri. Misalkan seperti apa? Misalkan contohnya kalau kita kenal dengan Imam Fransiskan. Nah mereka itu punya gaya hidup, punya cara pandang, cara berpikir seperti Santo Fransiskus. Maka kesederhanaan, lalu kemudian kecintaan pada alam menjadi spirit atau gaya hidup mereka, begitu ya. Atau kemudian MSC seperti yayasan ini kan, Bunda Hati Kudus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berpedoman atau mengarah spiritnya kepada Hati Kudus Yesus, begitu. Nah, imam tarekat ini mereka biasanya hidup dalam sebuah biara, berkumpul dalam komunitas, pimpinannya itu provinsial bisa jenderal gitu ya. Dan kemudian mereka bisa diperbantukan masuk di dalam keuskupan. Nah, regional tugasnya kalau imam diosesan hanya khusus di keuskupan. Kalau dia imam diosesan Jakarta ya Jakarta. Tapi kalau dia tarekat, dia bisa diperbantukan dimanapun wilayah tugasnya. Maka ketika mereka dibantukan di Jakarta, mereka ya tunduk juga kepada uskup setempat begitu. Jadi lebih pada gaya hidup dan spiritualitasnya begitu ya. Imam diosesan mengambil spiritualitas dari Yesus Kristus gitu ya. Ya kita seperti para murid 12 rasul yang selalu ikut Yesus begitu. Nah, kemudian para imam tarekat itu mengambil hal-hal khusus yang direnungkan, dihayati oleh pendirinya dan itu diteruskan oleh para anggotanya begitu. Mudah-mudahan jelas nih. Jelas. Terus kalau mau jadi imam atau romo diosesan dan romo tarekat nih, apakah itu dipilih atau memilih sendiri romo? Ya. Nah, kami setiap jenjang itu ada proses melamar. Nah, ketika awal masuk seminari menengah, itu kami harus melamar kemana kita akan menuju, begitu ya. Itu pilihannya tergantung kita. Kita sreknya cocoknya di mana, begitu. Apakah ke imam diosesan atau ke tarekat, gitu ya. Tarekat itu macam-macam, ada MSC, ada OFM, OSC, MSF, OP, banyak, begitu. Nah, di seminari menengah biasa kita belajar untuk mengenal juga ciri khas dari tarekat-tarekat itu, dan kemudian di tahun-tahun menjelang akhir kami diminta melamar mana yang mau dituju begitu. Oh, jadi memilih sendiri. Memilih sendiri. Nah, lalu kan tadi perjalanan dari awal sampai menjadi seorang romo kan 8 sampai 10 tahun ya Romo. Nah, pasti kan ada tantangannya dong Romo. Ya kan? Boleh diceritain gak sih Romo, kayak apa aja sih tantangan yang ya mungkin lumayan banyak, tapi ceritain aja yang kayak paling tantangannya gitu. Tantangan Romo. Maksudnya pada saat jadi calon imam? Iya, bisa.
Dan pas sudah jadi imam, terus masih ada tantangannya juga boleh diceritakan. Oke. Ya, kalau jadi calon imam tantangannya pasti sekitar masalah studi pasti ya. Lalu kemudian juga gejolak remaja. Ya, kita namanya manusia normal pasti jatuh cinta juga gitu ya. Kenal dengan wanita, lalu juga ada rasa tertarik begitu ya. Nah, itu harus diolah bagaimana kita memang pengen mengambil cita-cita jadi imam yang tidak menikah, tapi punya perasaan jatuh cinta kepada seseorang. Nah, itu yang kemudian memang untuk beberapa orang tidak mudah. Saya sendiri mengalami juga, begitu ya. Nah, sebelum lanjut, gimana caranya Romo biar apa ya namanya? Ya kan itu manusiawi kan Romo. Betul. Kan orang-orang juga beda-beda nih untuk caranya. Nah, kalau tipsnya dari Romo sendiri apa nih Romo? Nah, tipsnya ya kita terbuka saja. Terbuka. Kalau saya ngalamin ya, saya pernah jatuh cinta juga pada saat jadi frater. Ya saya terbuka dengan teman angkatan, begitu ya. Lalu kemudian terbuka dengan pembimbing. Kami punya pembimbing rohani, terbuka. Lalu di situ kita tukar pikiran nih. Jangan-jangan perasaan ini hanya perasaan yang perasaan cinta monyet yang memang muncul tapi lama-lama juga hilang, begitu ya. Nah, itu kita dalam proses keterbukaan itu dibimbing untuk sampai menemukan pilihan mana yang mau saya ambil, begitu. Ya, untungnya dalam bimbingan itu saya selalu mengambil, ya sudah, saya tidak mau lanjut untuk berelasi lebih dekat dengan yang saya sukai, ya saya memilih jalan panggil jadi imam, ya sudah, itu akhirnya. Oh gitu, ada lanjutan lagi Romo yang tantangan tadi? Ya, kemudian kalau jadi imam, tantangannya pasti berbeda, gitu ya. Kami sudah masuk dalam ladang pelayanan pastoral, maka yang menjadi tantangan terbesar yaitu berusaha beradaptasi dengan macam-macam umat. Misalkan ketika khotbah itu kan yang hadir itu tidak hanya usia dengan jenjang tertentu. Dari anak-anak, remaja, orang tua, semua hadir. Nah, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan Injil itu sampai kepada mereka bisa diterima ke semuanya. Tantangannya yaitu bagaimana menyampaikan pesan Injil dalam satu kesempatan, tapi bisa diterima oleh seluruh jangkauan usia umat yang hadir. Nah, itu tantangannya. Kita mencoba untuk menyederhanakan dan kemudian bisa diterima oleh semua. Lalu kedua tantangannya adalah, ya ini tantangan perubahan orang muda, gitu ya. Saat ini orang muda ini unik-unik, gitu ya. Mereka punya budaya yang pasti berbeda dengan zaman dahulu. Ya kita harus belajar bagaimana untuk menyapa, untuk bisa merangkul mereka, begitu. Oh, berarti tantangannya ya sebetulnya bisa diolah ya Romo, supaya tantangan itu menjadi sesuatu yang mungkin pelajaran juga buat kita. Gimana caranya untuk menyelesaikan satu masalah ya Romo. Nah, di balik tantangan tuh kan pasti ada pengalaman yang menarik juga. Pengalaman menarik boleh diceritain selama menjadi calon imam dan selama sudah menjadi Romo apa aja Romo? Ketika jadi calon imam pasti kami punya saudara banyak. Kami tinggal di komunitas, di asrama, itu tidak ada pembedaan junior senior, kita panggil ya nama gitu ya. Dan kami anggap ya sebagai saudara satu sama lain, kenal dengan keluarga mereka. Juga ketika pertemuan dengan frater di regio lain, dengan keuskupan lain, ya kami semakin kenal banyak orang, begitu. Jadi persaudaraannya makin luas, itu yang buat saya menyenangkan. Nah kedua, kalau ketika jadi imam itu, apa yang paling menyenangkan? Ya saya merasa yang paling menyenangkan ya bisa melayani umat, terutama dalam situasi mereka sedang sakatul maut, gitu ya. Ketika mereka terbaring sakit, sekarat, lalu kami datang untuk berdoa, memberikan sakramen perminyakan. Ada satu hal yang dirasa berbeda, gitu ya. Berbeda karena ya kami bisa menghantar Yesus kepada mereka yang memang pada saat itu membutuhkan, begitu. Itu sih buat saya yang paling buat saya pribadi menyenangkan jadi imam itu ya karena bisa menghadirkan Kristus kepada para umat yang membutuhkan itu. Wow, sangat-sangat keren. Lalu nih Romo,
pesan untuk generasi muda zaman sekarang nih, khususnya para siswa-siswa di YBHK, apa aja nih Romo? Ya pesannya jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu merupakan cara kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, cara kita untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Memang banyak hal-hal menarik yang membuat kita tergoda untuk menjauhi hal-hal rohani. Tapi buat saya hal rohani menjadi hal yang penting dalam hidup ini, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ditunda, maka jangan lupa berdoa. Terima kasih Romo. Jadi kesimpulannya adalah semuanya harus seimbang ya Romo. Harus seimbang. Antara duniawi, kalau orang sekarang bilang ya, antara duniawi dan surgawi semuanya harus seimbang. Seimbang, betul. Gitu. Terus podcast kali ini sangat menarik. Karena mungkin kami juga jadi tahu nih apa bedanya diosesan, apa bedanya tarekat, terus ternyata perjalanan menjadi seorang Romo tuh nggak hanya kayak setahun 2 tahun langsung jadi gitu. Ternyata banyak sekali perjuangannya, banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan gitu. Terima kasih Romo untuk sharingnya hari ini, sangat menginspirasi sekali. Dan untuk Sobat-sobat YBHK, terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan saya Romo Charles Javlean. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!